Dari pose tadi, kalian udah tahu kan apa itu urin dan apa itu saliva. Urin adalah cairan sisa hasil metabolisme yang diekskreskan oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air kecil. Sedangkan saliva adalah cairan biologis yang diproduksi oleh kelenjar ludah di dalam rongga mulut, terdiri dari 99% air liur dengan tambahan elektrolit, protein, enzim, dan imunoglobulin. Kalian tahu gak sih, ginjal kita menyaring hingga 1.800 liter darah setiap hari, tapi hanya menghasilkan sekitar 1 liter saja per harinya. Semua itu dikerjakan oleh jutaan nefron kecil yang bekerja tanpa henti. Komposisi urin adalah 95% air, sisanya ada urea, kreatinin, dan elektrolit. Parameter normal urin yaitu berwarna kuning, muda, dan pH antara 4,5 sampai 8, dan berat jenisnya 1005 sampai 1030. Mulut kita memproduksi lebih dari 1 liter saliva setiap hari. Air liur ini bukan cuma pelembab, tapi juga langsung mulai mencerna makanan sejak gigitan pertama. Komposisi saliva juga mostly ada air, ada elektrolit, enzim amilase, mukus, protein, dan antibodi IgA. Untuk parameter normal saliva sendiri itu pH-nya 6 sampai 7,5 dan alirannya bisa naik dari 0,1 ml per menit jadi 2 ml per menit. Kakak, Kenapa? kasih tahu aku fun fact tentang urin dong. Berikut beberapa fungsi urin. Yang pertama, membuang sisa metabolisme tubuh seperti urea, kreatinin, dan racun. Kedua, mengatur keseimbangan cairan dengan mengeluarkan kelebihan air. Ketiga, menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Keempat, mengatur keseimbangan asam basa agar pH tubuh tetap stabil. Terakhir, membantu mengontrol tekanan darah melalui pengaturan volume darah dan garam. Selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi urin, yaitu ada faktor internal meliputi usia, status dehidrasi, fungsi ginjal dan kelenjar ludah, lalu ada hormon. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu asupan cairan dan makanan, suhu lingkungan, aktivitas fisik dan stres. Lalu urin bisa berubah karena obat yang kita konsumsi loh. Nah, kondisi tubuh kita sendiri itu terpengaruhi oleh obat, yaitu obat diuretik yang dapat meningkatkan jumlah urin. Beberapa obat seperti rifampicin dapat mengubah warna urin. Obat tertentu juga dapat mempengaruhi fungsi ginjal sehingga kadar protein, elektrolit, atau pH dalam urin ikut berubah. Lalu, pengaruh kondisi tubuh juga dapat mempengaruhi urin, yaitu dehidrasi. Dehidrasi dapat membuat urin lebih sedikit dan warnanya lebih pekat. Dan pada diabetes, glukosa bisa muncul dalam urin. Lalu, ada juga pada infeksi atau gangguan ginjal yang dapat mengubah warna, pH, atau muncul protein dan zat hormon. Lalu selanjutnya apa, Kak? Warna urin kamu kuning jernih. Nah, itu tandanya tubuh kamu cukup cairan. Kalau warnanya makin pekat, tandanya kamu butuh minum lagi. Urin keruh sering jadi sinyal ada infeksi loh. Nah, kalau kamu uji urin terus keluar, tuh hasilnya glukosa. Nah, itu bisa mengarah ke diabetes. Sedangkan kalau hasilnya protein positif itu bisa nunjukin ginjal kamu lagi bermasalah. Fungsinya gimana tuh, Kak? Nah, ada beberapa fungsi dari saliva. Yang pertama, melumasi makanan agar mudah dikunyah dan ditelan. Kedua, memulai pencernaan melalui enzim amilase yang memecah karbohidrat. Ketiga, menjaga kesehatan mulut dengan menetralkan asam dan melawan bakteri. Yang keempat, melindungi gigi dari kerusakan dan pembentukan plak. Yang kelima, menjaga kelembapan mulut agar mudah berbicara dan tidak kering. Kak, kalau pengaruhnya gimana? Pengaruh obat juga dapat mempengaruhi kondisi saliva, yaitu pada obat antihistamin, antidepresin, dan anticholinergic. Anticholinergic sering menyebabkan mulut kering karena menurunkan produksi saliva. Sebaliknya, obat seperti pilocarpine dapat meningkatkan produksi air liur. Beberapa obat juga dapat mengubah rasa atau membuat saliva lebih kental. Lalu, terdapat juga pada pengaruh kondisi tubuh. Dehidrasi dapat membuat produksi saliva menurun. Saat stres, kadar enzim amilase dalam saliva bisa meningkat. Lalu, terdapat juga pada gangguan kelenjar ludah, alergi, atau penyakit yang dapat menyebabkan mulut kering berat. Lalu, perubahan hormon pada menstruasi atau kehamilan juga dapat mempengaruhi komposisi saliva.
Kalau indikasi saliva, gimana Kak? Nah, saliva yang cukup berarti kelenjar ludah kamu sudah bekerja dengan baik. Kalau mulut kamu terasa kering, biasanya karena kurang minum atau karena efek obat. Nah, pH terlalu asam itu bisa bikin gigi kamu gampang berlubang. Kalau pH terlalu basah, bisa jadi tanda infeksi di mulut. Can you tell me the fun fact? Of course, buat kamu yang belum tahu bahwa urin dan juga saliva dapat diperiksa. Urin dapat diperiksa dengan melalui metode visual, kimia, dan juga mikroskopis. Dan juga saliva dapat diperiksa untuk mengetahui hormon dan juga dapat digunakan untuk mendeteksi narkoba dan juga genetika.